Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza di Project Review. Dan langsung aja, hari ini kita akan bahas satu tablet terbarunya Samsung. Ini dia Galaxy Tab S10 FE Plus ya. Jadi sebagai seri FE, ini adalah tablet yang bisa dibilang punya fitur cukup lengkap, tapi dengan harga yang lebih terjangkau kalau dibandingkan sama yang flagship benerannya. Sederhananya, Samsung mau mencoba ngasih value yang lebih oke. Jarak rilisnya kalau kita lihat sama versi sebelumnya udah lumayan, yaitu sekitar 1,5 tahun ya dari si Tab S9 FE Plus yang udah sempat saya review juga. Jadi apa aja yang baru dari tablet yang satu ini, fiturnya gimana dan cocoknya buat siapa, bakal saya bahas di video kali ini. Tapi sebelum itu boleh banget ya support video ini, boleh di like, boleh di dislike, boleh di share atau di subscribe sekalian. Apapun itu, makasih banyak nonton. Oke, jadi untuk poin pertama yang perlu diinfoin, ini udah pasti adalah harga sama versi-versi dari si Tab S10 FE series. Penting banget karena ada detail-detail yang berubah. Udah sempat saya omongin di video hands-on, tapi saya yakin masih banyak yang belum nonton. Jadi, di Galaxy Tab S10 FE Plus ini dia terdapat dua seri, yaitu yang 5G sama yang Wi-Fi dengan harga yang berbeda. 5G pasti punya harga yang lebih tinggi dari Wi-Fi, dan untuk yang saya pakai di sekarang, ini adalah yang versi Wi-Fi. Kalau dibandingin sama Tab S9 FE Plus sebelumnya, harga dari semua lini Tab S10 FE Plus ini tuh naik ya, kelihatan naik. Yang Wi-Fi dulu kan itu di angka 8 jutaan, sekarang itu di 10.999, sedangkan yang 5G dulunya 10.999, sekarang di 11.999. Yang Wi-Fi itu kelihatan lumayan banget naiknya, sedangkan yang 5G itu kelihatannya cuma naik 1 juta doang. Ternyata alasannya tuh oke banget ya, karena yang Wi-Fi itu sekarang konfigurasi storage sama RAM-nya berubah. Ya, sekarang naik ya, disamain di 12.256 GB seperti yang versi 5G. Kalau kita throwback ke tahun lalu atau sebelumnya, itu yang Wi-Fi hanya di 8128 aja. Selain itu, sekarang semua seri Tab S10 FE, nggak yang Plus doang tapi yang standar, itu udah dapat keyboard. Udah include, nggak perlu beli terpisah lagi. Jadi sekalipun dari segi angka harga produknya kelihatan naik, tapi value lebih mantep. Apalagi yang 5G itu harganya beda sejuta tapi udah dapet keyboard. Plus ya S Pen ya pasti ya udah include di dalam kotaknya. Keyboardnya kayak gini nih. Dia keyboard baru yang spesifik untuk si Galaxy Tab S10 FE Plus. Layoutnya cukup familiar, tapi yang di sini tuh ada tombol AI, mirip kayak tombol Copilot di keyboard laptop Windows zaman sekarang. Kalau dipencet, dia bakal langsung ngebuka bukan Galaxy AI, tapi Gemini. Ya, bisa juga sih kita program untuk ngebuka Bixby, tapi siapa juga yang pakai Bixby gitu kan. Keyboardnya enak dipakai, nyaman untuk ngetik juga, dan nggak bikin berat tabletnya. Palingan catatan sedikit dari keyboardnya ini adalah dia belum ada trackpadnya, terus belum ada backlight, dan derajat kemiringan layarnya tuh fix di satu sudut aja. Bisa jadi penting, bisa jadi enggak ya bagi sebagian orang, tapi kalau hal-hal tersebut bisa di cover sama Samsung ya bakal lebih keren lagi. Ya, jadi cukup untuk aksesorisnya si keyboard tadi. Sekarang kita langsung ke tabletnya. Desain secara umum kelihatannya mirip-mirip sama versi sebelumnya, tapi dengan beberapa perubahan. Perubahan yang pertama dan langsung saya notice itu adalah kamera. Dulu di belakang tuh ada dua, sekarang jadi single kamera aja. Mungkin Samsung sadar ya kalau pasang dua kamera apalagi di belakang buat sebuah tablet tuh kayak nggak penting-penting banget karena toh jarang kepake. Untuk kamera depan ini masih satu, posisinya center di tengah, dan ini udah ultra wide, lebar banget, kualitas juga udah oke. Jadi menurut saya cocok banget untuk meeting online atau video call. Oh ya, jadi ini dia untuk sampel kamera menggunakan yang webcam ya, si Galaxy Tab S10 FE Plus ya. Kalau misalnya digunakan untuk video call, meeting online, ini saya pakai di aplikasi Zoom, merekamnya hasilnya seperti ini, langsung bisa dilihat oke atau enggaknya. Ini udah pakai HD video, audio bisa langsung didengar. Ya, silahkan dikomentarin aja, tapi untuk highlight utamanya memang adalah wide angle. Ini luas banget, bisa langsung lihat jendela sebelah sana kelihatan, rak-raknya juga kelihatan ya, masuk semua. Jadi kalau emang butuh angle yang lebih lebar, ya ini cocok banget. Kayak gimana, oke atau enggak, silahkan komentar aja di bawah. Habis itu kita lanjut ke segi perangkatnya. Ukurannya si Galaxy Tab S10 FE Plus ini sekarang menjadi sedikit lebih besar dan sedikit lebih berat, sekitar 40 gram dibandingkan versi sebelumnya. Tapi dia juga lebih tipis menjadi 6 mm aja dari yang sebelumnya 6,5 mm. Ini udah beda dikit doang ya kalau kita bandingin sama Galaxy S25 Edge. Build quality-nya masih solid banget dengan material full aluminium, dan juga udah ada IP rating IP68 untuk tahan air dan debu.
Ukuran layarnya di sini juga menjadi lebih besar dari seri sebelumnya. Ya, sebelumnya itu 12,4 inch, sekarang jadi 13,1 inci. Yang menarik, kalau saya cek di website Samsung, bezel yang versi Plus ini dibuat lebih tipis kalau dibandingkan sama Tab S10 FE, yaitu 8,1 mm dibandingkan 8,5 mm. 0,4 mm itu lumayan banget loh untuk bezel. Ini tuh bikin tablet besar ini jadi punya layar yang kelihatan lebih luas. Terus untuk spek layarnya juga sebenarnya nggak berubah kalau kita lihat di versi sebelumnya, masih dengan panel LCD 90Hz. Kalau dibandingin sama AMOLED tentu skala kontras sama saturasinya tuh beda. Tapi kalau emang ngerasa butuh warna yang lebih vivid, lebih pop keluar gitu, tinggal geser aja slider vividness yang ada di bagian setting kayak gini. Secara umum, layar ini udah sangat mencukupi banget ya. Buat nonton enak, browsing, multitasking ya ini udah cukup luas, baca pun menurut saya udah nyaman. 90Hz-nya juga nggak masalah sama sekali karena toh tetap berasa lebih smooth dibandingkan layar 60Hz. Dengan layar yang lebih besar juga, seperti biasa, tablet ini menjadi sangat ideal untuk penggunaan stylus seperti S Pen ya, buat nyatet di Samsung Notes, kita pakai GoodNotes atau buat gambar di PixArt, wah ini udah enak banget. Habis itu, untuk fungsi Samsung Notes juga ditambah nih di tablet ini karena sekarang dia udah bisa menyelesaikan soal matematika. Bagus sih ya, dan bisa bekerja dengan cukup baik, tapi saya nggak 100% mendukung atau ya suka sama fitur ini. Kalau buat para praktisi, buat mereka yang pakai kerja supaya lebih praktis, oke lah menurut saya. Tapi kalau buat anak sekolah yang masih dalam proses belajar, is a no, ya enggak oke menurut saya. Karena dia secara instan akan munculin jawaban tanpa ada caranya. Kita coret-coret langsung muncul. Kayak kurang oke buat mereka yang masih belajar. Solusi matematika kalau menurut saya masih lebih oke kalau kita pakai di circle to search aja dari Google. Karena di sini fungsinya tuh nggak cuma langsung ngasih jawaban, tapi tetap ada langkah-langkahnya. Kalau menurut kalian gimana nih dengan fitur kayak gini? Oke atau enggak? Coba tulis pendapat kalian di bawah. Lanjut lagi, sekarang kita ngebahas soal specs dari performanya si tablet. Chipset dia pakai Exynos 1580. Ini sama seperti yang dipakai di Samsung Galaxy A56. Benchmark angka Antutunya oke lah, dia dapat angka segini udah cukup banget. Untuk Galaxy Tab S10 FE Plus menurut saya ini sudah bisa menjadi tablet yang diandalkan pada pemakaian sehari-hari. Maksimalnya sih untuk pemakaian yang semi intensif aja, mirip-mirip kayak Galaxy A56 kemarin. Multitasking udah cukup banget buat split screen, buka beberapa aplikasi sekaligus, ini masih bisa berjalan dengan relatif cukup lancar. Maksimalin One UI lah, karena ini animasi sama transisi udah bagus banget. Belum lagi, ya seperti biasa Samsung di tabletnya ada mode desktop khas mereka, yaitu Samsung DeX yang sangat nyaman untuk ngasih experience ala desktop. Untuk yang pengen pakai lebih intens buat bikin konten, contohnya ngedit video gitu, ya tetap bisa banget ya dengan layar yang lebih lega, enak ya. Kalau dari Samsung, mereka merekomendasikan pakai aplikasi LumaFusion, merupakan salah satu aplikasi highlight dan ada promo spesialnya juga. Cuma saya tahu banyakan orang akan lebih pilih pakai aplikasi yang lebih populer seperti CapCut. Misalnya, saya pun juga gitu. Untuk resolusi 1080 atau 4K di sini bisa dihandle dengan cukup baik tanpa kendala berarti. Scrubbing ditambah efek teks masih oke, tapi menurut saya jangan kebanyakan. Balik lagi, ini bukan tablet flagship yang super power, jadi oke-nya emang untuk editing yang basic-basic aja. Kecepatan rendernya juga udah cukup baik kayak, cukup oke untuk kelas tablet seperti ini. Terus kalau ditanya soal gaming, menurut saya juga bisa-bisa aja, tapi dengan settingan yang dikondisikan sama kayak A56 kemarin, chipsetnya juga sama gitu kan. Medium low adalah settingan yang ideal untuk game-game dengan grafis yang cukup tinggi, seperti misalnya kalau mau main Genshin, mau main Honkai Star Rail, ya itu bisa. Kalau mau main Zone Zero, main Wuthering Waves, menurut saya sih kurang rekomen ya. Terus dengan ukuran layar yang lebih gede gini, sebenarnya juga enak menurut saya untuk main game-game yang mungkin tidak membutuhkan kecepatan yang segala macem, yang demanding banget. Kayak contoh main Pokemon ya, Pokemon TCG Pocket, atau main SD Gundam, nah ini masih oke banget. Terus untuk di bagian baterai, kapasitasnya dia tidak berubah dibandingkan Tab S9 FE Plus. Dia masih di 10.090 mAh. Daya tahan pemakaian menurut saya udah cukup banget. Mayoritas sehari sih mestinya nggak habis ya, kecuali tabletnya bener-bener digeber, dipakai terus-terusan. Sedikit simulasi, saya coba di sini untuk nonton film di Netflix dengan brightness tertinggi dimentokin. 1 jam itu butuh sekitar 14-15%. Jadi kalau dihitung kasar, kita bisa pakai nonton itu sekitar 6-7 jam non-stop.
Itu dengan kondisi brightness yang paling tinggi dan koneksi WiFi tentu saja, karena ini adalah yang versi WiFi. Kalau kita pakai dengan brightness yang lebih rendah, harusnya sih bisa dapat waktu yang lebih lama. Habis itu, simulasi lain juga yang sering orang minta untuk sebuah tablet yaitu buat video call. Ya, saya cobain di Zoom selama 1 jam, ini sambil ngetik, bikin notes ya, buka browser juga, dan ternyata membutuhkan baterai itu sekitar 13-15% dengan brightness layar di 70%. Overall, daya tahan baterainya menurut saya udah cukup solid, tapi yang lebih penting menurut saya, yang lebih menarik juga dari tablet ini adalah meningkatnya kecepatan charger yang sudah mendukung 45 watt. Cakep banget nih, karena mid-range Samsung di 2025 ini udah mulai rata dari smartphone sama tabletnya pelan-pelan udah mulai pakai 45 watt semua. Tinggal flagshipnya aja nih nanti dibikin lebih cepat lagi, semoga ya. Dan ngomongin soal Samsung, satu bagian yang nggak bisa di skip, nggak bisa dilupain, udah pasti kita bahas tentang software. Dukungan update panjang udah dapat sampai 6 tahun, tercover sampai 2032. Wow, lama sekali. Android udah versi 15, One UI-nya juga udah One UI 7 terbaru. Tampilan lebih fresh, ada navbar juga yang bisa diakses via lock screen. Fitur AI, intelligent features juga sudah ada kayak di Galaxy A56. Object Eraser, oke, ada auto trim, ada custom filter siap dipakai. Best Face juga ada sih di sini, cuma kayak menurut saya kurang praktikal ya untuk sebuah tablet. Kecuali emang kita bakal sering foto-foto gitu pakai kamera tablet dibandingkan kamera handphone. Daripada Best Face, menurut saya fitur yang lebih cocok untuk maksimal di tablet ini adalah untuk transkrip audio ya. Bukan nggak bisa, tapi untuk sekarang saya cobain belum support bahasa Indonesia. Moga cepat di-update supaya bisa dipakai. Overall, kalau ngelihat dari berbagai macam aspek yang dikasih sama Samsung di Galaxy Tab S10 FE Plus, ini menurut saya memang bisa menjadi satu tablet yang melengkapi ekosistem produk Samsung yang sudah kalian miliki. Layar besar, udah dapat stylus dari sononya, dapat keyboard, performa cukup, dan baterai dengan charging yang lebih cepat. Ini adalah beberapa poin plus yang menurut saya menarik sekali. Tapi kalau kita bicara Samsung, tetap nilai plus utama mereka adalah di bagian software. Ini matang, bikin nyaman, dan masih sangat sulit disaingi sama yang lain. Multitasking smooth, ada mode desktop dengan Samsung DeX, dan kalau kita pakai smartphone Samsung tentu koneksinya sangat-sangat enak sekali, seamless banget. Terus kalau ada yang tanya, misalnya, Bang, mendingan beli tablet flagship Samsung lain aja nggak sih gitu, kayak yang lebih lama kayak Tab S9 atau Tab S9 Plus, toh harganya mungkin nggak beda jauh tapi kita dapat yang flagship. Ya kalau saya cek emang kurang lebih seperti itu, tapi perlu diingat tablet tersebut belum dapat keyboard, dan keyboard untuk tablet flagship Samsung itu nggak murah. Jadi ya kalau yang dicari adalah tablet Samsung baru, layarnya besar, bonus keyboard, menurut saya sih pilihan paling value deal saat ini ya ini Galaxy Tab S10 FE Plus. Kalau pengen layar yang lebih kecil ya ada Tab S10 FE, tinggal balik lagi ke preferensi dan kebutuhan pinginnya seperti apa. Tapi ini tablet yang menarik kalau emang kalian mencari tablet Samsung yang baru. Itu dia untuk review kali ini, kayaknya udah cukup ya. Semoga bisa menjadi referensi bagi yang membutuhkan. Kalau menurut kalian sendiri gimana tablet baru Samsung ini, menarik atau enggak? Tulis aja pendapatnya pada kolom komentar yang ada di bawah. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.